Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang penerapan fungsi linier. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian fungsi linier. Nah, fungsi linier ini adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang beberapa penerapan ekonomi dan bisnis yang berbentuk fungsi linier dalam ekonomi mikro, yaitu dengan memperkenalkan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar satu macam produk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel tersebut antara lain yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga harga barang lain yang saling berhubungan, yang keempat harga barang yang diharapkan pada periode waktu mendatang, yang kelima selera konsumen, dan yang keenam belanja untuk iklan. Dari keenam variabel bebas yang saya sebutkan tadi, variabel harga produk itu sendiri yang dianggap paling penting sehingga digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan sisanya yang kelima variabel bebas lainnya itu dianggap konstan. Secara matematis, fungsi permintaan dapat dirumuskan seperti pada gambar yang telah saya cantumkan dalam PPT, di mana Q dx, T adalah jumlah produk X yang dibeli atau diminta oleh konsumen dalam periode T. P X, T adalah harga produk X dalam periode T. P Y, T adalah harga produk yang saling berhubungan dalam periode T. Y T adalah pendapatan konsumen dalam periode T. PE X, T tambah 1 yaitu harga produk X yang diharapkan dalam periode mendatang, yaitu T plus 1. ST adalah selera dari konsumen pada periode T. AT adalah belanja periklanan pada periode T. Nah, dalam penulisan fungsi permintaan ini dapat ditulis kembali secara lebih sederhana lagi menjadi QX sama dengan F dalam kurung PX. Dan ini juga dapat ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linier, yaitu QX sama dengan A plus B PX, di mana QX adalah jumlah barang X yang diminta, PX adalah harga produk X, A dan B adalah parameter. Di sini terdapat kurva permintaan linier. Persamaan ini ada dua hal yang penting. Yang pertama, parameter B bernilai negatif. Ini dikarenakan bahwa fungsi permintaan tunduk pada hukum permintaan, yaitu jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika harga produk itu turun, maka jumlah produk yang diminta oleh konsumen akan bertambah, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Yang kedua, variabel bebas PX berpangkat 1. Dengan demikian, fungsi permintaan ini
bila digambarkan kurvanya akan mempunyai kemiringan atau slope yang negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan berbentuk garis lurus. Perhatikan bahwa penggambaran fungsi permintaan Q sama dengan F dalam kurung P mempunyai pengecualian, di mana variabel bebas P digambarkan pada sumbu vertikal yang seharusnya menurut aturan matematika murni mesti pada sumbu horizontal. Tetapi bila fungsi permintaan berbentuk P sama dengan F dalam kurung Q, maka penggambarannya mengikuti aturan yang sebenarnya. Selanjutnya, ada juga contoh soal kurva permintaan linier. Contohnya, suatu produk jika harganya Rp100 akan terjual 10 unit, dan bila harganya turun menjadi Rp75 akan terjual 20 unit. Tentukanlah fungsi permintaannya dan gambarlah grafiknya. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui P1 sama dengan 100, P2 sama dengan 75, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Di sini rumusnya adalah Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Nah, di sini kita tinggal memasukkan bilangannya menjadi P min 10 per P min 100 sama dengan 20 min 10 per 75 min 100. Dalam kurung Q min 10 sama dengan karena 20 kurangi 10 itu 10, kita masukkan di sini 10 per 75 kurangi 100 itu hasilnya min 25. Kita masukkan di sini min 25. Jadi 10 per min 25. Nah, di sini P min 100-nya kita pindah posisikan ke posisi kanan. Karena pembagian kita pindah ke posisi kanan menjadi perkalian. Nah, kita tulis jadi dalam kurung P min 100. Selanjutnya Q min 10 dalam kurung Q min 10 sama dengan 40 min 2/5 P. Nah, untuk kurvanya dapat dilihat dalam PPT pada bagian kanan. Jadi Q sama dengan 50 min 2/5 P atau Q sama dengan 50 min 0,4 P atau Q plus 2/5 P min 50 sama dengan 0. Fungsi permintaan khusus. Fungsi permintaan yang baru kita bahas sebelumnya adalah fungsi permintaan linier yang normal, di mana kemiringannya adalah negatif. Sedangkan fungsi permintaan khusus adalah fungsi permintaan linier yang mempunyai kemiringan 0 dan tak terhingga. Fungsi permintaan ini akan kita jumpai pada produk-produk khusus dan gambarnya nampak seperti pada kurva yang telah saya cantumkan pada video ini. Kedua fungsi permintaan linier ini adalah fungsi konstan. Pada gambar kiri, bila jumlah produk yang diminta berubah-ubah, maka harga akan tetap konstan, P sama dengan A. Sedangkan pada gambar kanan, jika harga produk berubah-ubah, maka jumlah produk yang diminta akan tetap konstan, pada Q sama dengan A. Selanjutnya, fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Variabel-variabel ini antara lain yaitu yang pertama harga produk
tersebut. Yang kedua, tingkat teknologi yang tersedia. Yang ketiga, harga dari faktor-faktor produksi atau input yang digunakan. Yang keempat, harga produk lain yang berhubungan dalam produksi. Dan yang kelima, harapan para produsen terhadap harga produk yang akan datang. Secara matematis, hubungan fungsional antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen dengan kelima variabel bebas ini yang mempengaruhinya dapat ditulis sebagai berikut, seperti gambar yang telah saya cantumkan di dalam video ini, di mana QSX, T adalah jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen dalam periode T. PX, T adalah harga produk X dalam periode T. TT adalah teknologi yang tersedia dalam periode T. PF, T adalah harga faktor-faktor produksi dalam periode T. PR, T sama dengan harga produk lain yang berhubungan dalam periode T. PEX, T plus 1 adalah harapan produsen terhadap harga produk dalam periode T plus 1. Fungsi penawaran di atas dapat disederhanakan lagi dengan menggunakan variabel dari harga produk tersebut yang paling berpengaruh, sedangkan keempat variabel lainnya dianggap konstan. Jadi, fungsi penawarannya adalah QSX sama dengan G dalam kurung PX, di mana QSX adalah jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen, sedangkan PX adalah harga produk X. Nah, fungsi penerapan yang sederhana ini bila ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linier akan menjadi QSX sama dengan A plus B PX. Dalam persamaan ini merupakan bentuk umum dari fungsi penawaran yang linier. Persamaan penawaran berbeda dengan persamaan permintaan, di mana parameter D bernilai positif, sehingga bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya akan menarik dari kiri bawah ke kanan atas dan berbentuk garis lurus. Hal ini dapat dilihat dengan kurva penawaran linier yang telah saya cantumkan gambarnya di video ini. Adapun contoh soal penawaran linier. Jika harga suatu produk adalah Rp500, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 60 unit. Bila harganya meningkat menjadi Rp700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 100 unit. Tunjukkanlah fungsi penawarannya dan gambarlah dalam satu diagram. Penyelesaiannya yaitu diketahui P1 sama dengan 500, P2 sama dengan 700, Q1 sama dengan 60, Q2 sama dengan 100. Di sini rumusnya sama seperti kurva permintaan, yaitu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Nah, di sini kan sudah diketahui P1, P2, Q1 sama Q2-nya. Tinggal kita masukkan di dalam rumusnya, yaitu Q min 60 per P min 500 per 100 min 60 per 700 min 500. Dalam kurung Q min 60 sama dengan 40 per 200. Dalam kurung P min
500. Nah, di sini karena 100 kurangi 60 sama dengan 40, kita masukkan jadi 40 di sini. Dan 700 min 500 ini sama dengan 200, maka kita masukkan 200 jadi 40 per 200. Nah, di sini P min 500 ini kita pindah posisikan ke bagian kanan. Karena pembagian kita kalau dipindah ke posisi kanan akan menjadi perkalian, maka penulisannya dalam kurung P min 500 atau kali P min 500. Q min 60 sama dengan min 100 plus 1 per 5 P. Q sama dengan min 40 plus 0,2 P atau Q min 1 per 5 P plus 40 sama dengan 0. Nah, kurvanya dapat kita lihat dalam video ini. Adapun fungsi penawaran khusus. Fungsi penawaran yang normal adalah mempunyai kemiringan yang positif. Sedangkan fungsi penawaran khusus adalah fungsi penawaran yang mempunyai kemiringan 0 dan tak terhingga. Seperti juga pada fungsi permintaan, fungsi penawaran seperti ini dapat dilihat pada gambar kurva yang telah saya cantumkan di dalam video ini. Untuk selanjutnya yaitu keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan pasar satu macam produk yaitu interaksi fungsi permintaan ID sama dengan A kurangi BP dan fungsi penawaran GA sama dengan C plus DP, sering disebut keseimbangan pasar satu macam produk karena baik fungsi permintaan maupun penawaran hanya mempunyai satu variabel bebas. Keseimbangan pasar ini akan menciptakan harga dan jumlah keseimbangan di pasar. Syarat untuk mencapai keseimbangan pasar ini adalah di mana jumlah produk yang diminta konsumen sama dengan jumlah produk yang ditawarkan. GD sama dengan GS, atau harga produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan. PD sama dengan PS. Keseimbangan secara aljabar dapat diperoleh dengan mengerjakan sistem persamaan linear antara fungsi permintaan dan fungsi permintaan dan fungsi penawaran secara serentak simultan. Sedangkan secara geometri ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Perhatikan pada grafik keseimbangan pasar satu macam produk berikut bahwa perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi pada kuadran 1. Hal ini mempunyai arti ekonomi karena baik harga maupun jumlah keseimbangan mempunyai nilai positif. Namun ada kalanya bisa terjadi perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran tetapi bukan di kuadran 1. Dan syarat keseimbangan pasar GD sama dengan GS. GD sendiri memiliki arti jumlah permintaan, GS sama dengan jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, dan GE sama dengan jumlah keseimbangan. Selanjutnya ini adalah kurva keseimbangan pasar yang tidak mempunyai arti ekonomi karena jumlah keseimbangan bernilai negatif sehingga titik keseimbangan terjadi di kuadran 2. Contoh dari keseimbangan pasar secara aljabar. Contohnya fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. GD sama dengan 50 kurangi P dan GS sama dengan min 10
plus P. Pertanyaannya, carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Yang selanjutnya, gambarlah harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam grafik. Untuk penyelesaiannya, syarat keseimbangan pasar sendiri adalah GD sama dengan GS, yaitu 50 GD 50 kurangi P sama dengan min 10 plus P sama dengan 50 plus P sama dengan P plus P. Jadi 60 sama dengan 2P. P sama dengan 60 per 2, 60 bagi 2 sama dengan 30, termasuk harga keseimbangan PE. Untuk memperoleh nilai G keseimbangan, substitusikan nilai P sama dengan 30 ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Jadi G sama dengan 50 kurangi P, G sama dengan 50 kurangi 30 sama dengan 20, yaitu jumlah keseimbangan. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar terjadi pada titik 20,30. Dan gambar grafiknya seperti berikut. Untuk fungsi permintaan GD sama dengan 50P, jika P sama dengan 0, maka G sama dengan 50 kurangi 50 sama dengan 50, sehingga titik potong dengan sumbu G adalah 50,0. Jika G sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 kurangi P. P sama dengan 50, sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,50. Sedangkan untuk fungsi penawaran G sama dengan min 10 plus P. Jika P sama dengan 0, maka G sama dengan min 10 plus 0 sama dengan min 10, sehingga titik potong dengan sumbu G adalah 0, min 10. Jika G sama dengan 0, maka 0 sama dengan 10 plus P. P sama dengan 10, sehingga titik potong dengan sumbu P sama dengan 0,10. Selanjutnya yaitu contoh dari keseimbangan pasar secara geometri. Contohnya, fungsi permintaan ditunjukkan oleh PD sama dengan 6 kurangi 2G, dan fungsi penawaran ditunjukkan oleh PS sama dengan 12 plus GS. Untuk pertanyaannya, berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar ditunjukkan secara geometri keseimbangan pasar tersebut. Penyelesaiannya, syarat keseimbangan pasar PD sama dengan PS. Bila PD sama dengan PS, maka 6 kurangi 2G sama dengan 12 plus G min 3G sama dengan 6, G sama dengan min 2. Untuk memperoleh nilai P keseimbangan, substitusikan nilai G sama dengan min 2 ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran, sehingga P sama dengan 6 2G dalam kurung 2 P sama dengan 6 min 2 dalam kurung min 2, P sama dengan 6 plus 4, P sama dengan 10. Jadi harga dan jumlah keseimbangan E min 2,10. Untuk gambar grafiknya seperti berikut. Dan untuk fungsi permintaan P sama dengan 6 kurangi 2G, jika G sama dengan 0, maka P sama dengan 6,
sehingga titik potong dengan sumbu P sama dengan 0,6. Jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 3, sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah 3,0. Untuk fungsi penawarannya, P sama dengan 12 plus Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 12, sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,12. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 12, sehingga titik potong dengan sumbu P sama dengan min 12,0. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.